Halo, jumpa lagi di podcast Teras Rumah ketujuh ya Mas Fajar ya? Ketujuh. Alhamdulillah, ini mungkin saya balas dendam karena dulu saya jadi bintang tamu. Sekarang saya jadi host apa bukan ini? Jadi bintang tamu. Oh, saya jadi bintang tamu ini. Tamu. Astaga. Ya, ini bintang tamu yang sangat ditunggu tentunya. Karena beliaunya ini dulu jadi ketua senat ya, Mas Fajar ya. Ya. Itu pasti pilihan yang tidak salah. Salah Mas, jelas salah. Dan itu tidak dijeromprongno. Oh, jelas Pasti dijeromprongno. karena pilihan yang terbaik. Ya, jadi saya ini host Hari Santoso, angkatan 87. Angkatan 87. Yang kenceng dong Mas, angkatannya. Dan beliau angkatan 94. 94 ya. Oh, 94 ya. Jadi kali ini kita akan memprofile Mas Fajar ya. Jadi Mas Fajar ini saya sih pengen tahu ya. Pastinya Senat sama BEM itu berbeda. Beda nama sih. Ya, tapi beda zaman itu pasti beda. Betul. Ya, dan terbentuknya BEM juga pasti beda. Ya. Saya pengen tahu Mas. Oh, apa bedanya itu? Dan pasti sulit Senat kayaknya. nggak tahu, saya belum pernah jadi BEM Mas. Monggo, gimana Mas? Iya, tahun itu waktu masih mahasiswa ya Mas. Iya. Kuliah di arsitek, ya katanya teman-teman kan arsitek udah berat ya. Ternyata masih kurang berat gitu. Merasa kurang. Enggak sih. Sebenarnya karena waktu itu kita memang teman-teman seangkatan itu Mas, senang semua berorganisasi. 94 itu. 94 itu. Karena dasarnya senang ngumpul kan. Dan kan satu kelas doang ya zaman itu. Dan berapa orang? Sekitar 40 something lah. Ya, nggak sampai 50. Kita senang kumpul, senang berorganisasi, dan mulai dari sebelum himpunan sampai kita bagaimana himpunan itu benar-benar bisa jalan, sampai menempatkan siapa yang bermain di level jurusan, departemen ya di himpunan, siapa nanti bermain di level fakultas. Wah, sampai berbagi tugas seperti berbagi itu. Tugas macam itu. Karena ya kita senang ngumpul, senang berorganisasi akhirnya. Nah, waktu tahun-tahun 97-an lah itu Mas, tahun-tahun 97-an. Nah, begitu saya 96, Mas Tito kepilih sebagai Kahim Arsitek. 94 juga. Angkatan 94. Waktu itu kita malah punya 2 kandidat tuh, sama Mas Heksa juga. 94 juga. Keren 94. Terus akhirnya kita bagi tugas. Mas Tito megang himpunan, Mas Heksa, tamu kita di episode sebelumnya, ketua workshop himpunan. Workshop himpunan. Ya. Nah, waktu itu karena saya ketua angkatan, saya bilang, wah ini tugas saya udah selesai nih, gitu kan. Himpunan udah jalan, workshop udah jalan. Ternyata teman-teman yang lain nggak terima. Saya yang dijorokin ke fakultas. Lu yang main yang fakultas apa? Gitu. Ya wes lah akhirnya, oke kita main di fakultas. Didorong waktu itu belum ada pemilihan langsung Mas. Pemilihannya mirip kayak zaman waktu Orde Baru gitu kan. Pemilihannya pemilihan perwakilan oleh BPM, dipilih oleh DPR MPR lah kalau zaman dulu gitu ya. Jadi ada beberapa kandidat dan itu dipilih oleh BPM. Jadi tidak dipilih oleh masyarakat secara pemilihan langsung. Tapi aklamasi kayaknya itu. Nanti teman-teman BPM yang cerita. Nah, akhirnya kebetulan yang tidak disengaja akhirnya terpilih. Dan kayaknya kalau nggak salah secara catatan, ketua senat itu sepanjang waktu arsitek cuma 2 Mas, ketua senat mahasiswa. Setahu saya. Dan ini istimewa. Enggak juga. Karena setelah itu senat dibubarin Mas. Jadi ada Mas Iqbal Darmawan. Ya, Mas Iqbal Darmawan angkatan 89. Setahu saya. Beliau waktu maaf kalau keliru Mas Iqbal ya. Iya, beliau waktu itu yang
mendorong sampai cikal bakalnya IJMI terbentuk. Iya. Kemudian ada saya waktu tahun 97. Dan saya nggak bikin apa-apa, Mas. Ya bikin malu aja. Tidak mungkin. Cuman memang kebetulan setelah menjabat 97 pertengahan, 98 ada momentum sejarah. Reformasi. Iya. Iya. Demo dan lain-lain, kuliah berhenti. Dan Mas Fajar masih jadi Saya menjabat ketua Senat waktu itu. Sering diteleponin enggak waktu itu? Waduh, Mas. Jadi cerita nih, perintelan ini nanti. Pasti saya bayanginnya semacam itu. Ya, itu jadi sesuatu yang benar-benar membekas dalam. Handphone belum ya. Belum ada, Mas. Belum ada. Kalau ada handphone, bayangin saya bayanginnya seperti apa. Yang keren, Mas, kita waktu itu punya alat komunikasi dinas di Senat Mahasiswa Fakultas Teknik. Pager. Oh, pager. Kita udah punya pager, Mas. Iya. Itu tuh alat komunikasi dinas, inventarisnya lembaga. Oh, koyo yo gitu udah. Jadi ditelepon, wah saya akan ditelepon. Terus kita ke telepon umum atau kuartel waktu itu kan. Iya. Nah, dari situ akhirnya kita bisa komunikasi sama teman-teman Senat mahasiswa yang lain waktu itu. Ya, begitulah, dan the rest is history gitu kan. Ya, mulai gerakan mahasiswa, dan catatan loh, Mas. Gerakan mahasiswa aksi demo pertama itu terjadinya di Brawijaya. Oh, di Brawijaya? Bukan di Jakarta. Bukan penggeraknya? Saya nggak ikut. Saya kira penggeraknya. Saya nggak ikut. Ya, karena ini ditonton banyak orang. Nanti ditanya nomor WA. Iya. Saat menjadi ketua Senat itu, kira-kira kan waktu itu kuliah di arsitek, mempengaruhi enggak keputusan atau apa gitu? Ini bukan di pekerjaan, waktu masih kuliah ya? Iya, waktu kuliah. Sangat sih, Mas. Sangat ya. Jadi saya mengenal aspek manajerial itu ketika berkecimpung di organisasi, baik di himpunan maupun di senat kayak gitu. Mengenal banyak karakter orang ya dengan di organisasi. Nah, itu mau nggak mau akhirnya menjadi bagian dari diri saya. Termasuk ketika, nah ini triknya, menentukan judul skripsi dan menentukan dosen pembimbing. Dan ketika nanti dosen penguji, kan waktu itu nggak tahu ya dosen penguji siapa gitu kan. Tapi begitu udah sampai seperti itu, ini kayaknya yang nguji bakalan ini. Sampai seperti itu ya? Iya. Dan pemilihan judul, pemilihan dosen pembimbing berdasarkan bukan cuma karena keminatan, tapi juga berdasarkan nanti akan mempermudah waktu sidang enggak. Wah, ini trik ini. Ya, trik itu. Dan saya hanya bisa mempelajari itu, bagaimana kita bisa melihat seseorang, bagaimana kita bisa men-trace back ke belakang. Itu ya dari pengalaman berkomunikasi dengan sesama orang, dengan berbagai macam karakter di organisasi. Mau nggak mau. Dan itu tidak didapat di teori. Ya, kurikulum kita kan terbatas SKS-nya, Mas. Nggak mungkin semuanya diajarin di kurikulum kita. Soft skill yang penting. Betul, soft skill. Di tempat kerja juga ya. Tentu. Pasti. Mohon maaf, Mas Fajar. Sekarang ini linear apa enggak ya? Nah, ini maksud linear saya kerjanya. Iya. Saya ini kalau ditanya orang pasti jawabnya arsitek. Ya. Itu sebelum ada peraturan STRA. Begitu sama STRA, saya ini kalau ngaku-ngaku jadi arsitek ini bisa ditangkap nih. Karena kan nggak punya surat izin praktek ya. Lisensi. Iya. Nah, tapi saya selalu merasa bahwa saya adalah seorang arsitek. Meskipun saya tidak pernah dibayar untuk jasa arsitektural saya. Karena sekarang saya baru sadar bahwa market makin demanding, Mas. Makin sangat meminta. Klien-klien yang ketemu dengan saya, mereka tidak hanya sekedar meminta bangunan yang cakep dan keren. Tapi mereka juga meminta balik modalnya kapan? Betul. Ini teori ekonominya. Betul. Nah, dari situ akhirnya saya mikir bahwa kita nggak mungkin berjalan dengan satu keilmuan kita sendiri yang kita pelajari waktu di S1. Kita harus punya kemampuan untuk open mind dan kemampuan untuk selalu belajar hal-hal baru
Yang pertama, yang kedua harus banyak teman. Harus banyak teman. Ya, saya bisa lah. Network. Betul, network. Saya mungkin bisa ngitung bisnis gitu ya. Tapi begitu in-depth secara lebih dalam, ya harus kontak teman-teman ekonomi dong. Ya. Karena begitu sudah ngomong tentang in detailnya, mereka jauh lebih mumpuni. Tapi kita juga harus tetap memahami. Sebentar, saya jadi penasaran. Sekarang ini Jawabannya apa? jawabannya apa ini kok? Kalau bagi banyak orang saya nggak linear. Begitu. Saya nggak linear karena saya lebih pekerjaan saya bukan mendesain, tapi pekerjaan saya merencanakan. Beberapa klien kami lebih ke arah solution based. Nah, desain arsitektur part of the solution based. Iya. Nah, saya susah untuk menjawab apakah ini linear apa enggak. Kalau untuk ilmunya betul. Dipakai linear. Ilmunya sebenarnya ada ilmu tentang problem solving, critical thinking, sama design thinking. Nah, itu yang benar-benar saya dapatkan dari pendidikan arsitektur. Apakah itu linear apa enggak? Kalau sekarang, nah, tapi itu yang saya pakai sekarang. Tiga skill ini yang saya dapatkan dari semua proses perjalanan saya selama di arsitektur, itulah yang menjadi backbone semua aktivitas saya sekarang. Wah, keren. Jadi jangan merasa salah memilih jurusan arsitektur. Beliaunya sudah menerapkan di bidang yang lain dan itu seakan-akan itu salah satu pemecahan masalah itu ya. Iya. Karena saya ingat wejangan guru saya, Pak Gale. Jadi arsitek itu bukan bikin gambar yang cakep, tapi kamu jadi pemberi solusi bagi klien. Itu saya pegang beneran. Dan ternyata solusinya itu yang diminta oleh market, seperti saya sampaikan, makin demanding. Sama arsitek ya, Mas? Pesan gambar, zaman dulu kan gitu ya, pesan gambar. Sekarang Mas, kalau pesan gambar, sampean download ya Pak. Pinterest sudah ada semua gambarnya. Terus ditakoi gambar ini buruane piro. Betul. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa ketika seorang butuh bantuan, sebenarnya dia tidak butuh gambarnya saja. Gambar itu adalah salah satu bagian dari solusi yang kita tawarkan. Nah, secara keseluruhan akhirnya jadi sebuah solusi untuk si klien. Dan begitu seperti itu, Mas, kita sudah ketemu pain factor-nya dari klien, maka klien sudah jadi loman tiba-tiba. Iya. Keren. Pak Gale ini yang menggaungkan arsitektur Nusantara. Betul. Keren. Founding father-nya arsitektur Nusantara. Almarhum Pak Gale. Iya. Saya sempat bersentuhan hanya beberapa, kemudian ya tahu berangkat Prancis ya. Iya, tapi tidak pernah diajar oleh beliau. Beruntung jenengan. Alhamdulillah. Masih dapat kerengnya. Beliau saya ketemu waktu sudah pulang. Oh, Pak Gale yang ini. Iya, siap. Hal lain ini, Mas Fajar, di ini pasti selama jadi ketua senat itu pasti kan intinya saya nyebutnya soft skill-nya banyak yang dipakai itu ya. Itu mungkin pasti kan arahnya ke organisasi buat adik-adik kita ini ya sarana buat adik-adik. Okay. Kadang-kadang ada beberapa itu yang merasa
apa sih organisasi itu Ya, merepotkan. ya termasuk HMA, termasuk IKK, Mas. Termasuk IKK. Kadang-kadang apa manfaatnya itu? Ngapain sih sibuk-sibuk gitu ya? Ngapain sibuk? Ngapain merepotkan diri gitu ya? Mohon dijelaskan ke Ya, adik-adik ini. saya baru merasanya ketika sudah agak lama berkecimpung. Saya mengistilahkan kita ini setiap saat harus mengalokasikan namanya growth space, ruang tumbuh gitu ya. Ruang untuk tumbuh gitu ya. Bagi diri kita, bagi pengembangan diri kita sendiri. Ruang tumbuh itu gimana? Ruang tumbuh itu adalah, saya punya istilah manageable discomfort, ketidaknyamanan yang terkelola. Yang terkelola. Ya, kalau Mas Hari olahraga gitu, kan ya pasti kemeng-kemeng, Mas. Enak nggak kemeng itu sebenarnya? Ya nggak enak. Nggak enak, nggak nyaman. Tapi begitu kemengnya sudah lewat, endorfinnya sudah muncul, nagih nggak sebenarnya? Oh, iya. Olahraganya. Ketagihan pastinya. Betul. Nah, bagi saya itu adalah growth space. Nah, saya terapkan itu untuk semua hal. Pertama, saya punya janji ke dalam diri saya sendiri, 1 tahun 1 skill baru. 1 tahun 1 skill baru. Kemudian kalau di kantor kami terapkan juga 1 tahun 1 usaha baru. 1 tahun 1 bisnis baru. Keren. Nah, itu untuk memastikan bahwa growth space kita masih dapat. Apakah nyaman? Ya nggak nyaman, Mas. Tapi ketika sudah ketemu nggak nyamannya, kemudian berhasil, endorfinnya keluar, beneran nagih, persis seperti olahraga. Nah, bikin bisnis awal-awalnya capek. Ini di bisnis ya? Di bisnis, ya. Di bisnis, awalnya bikin bisnis, ya capek. Tapi begitu bisnis sudah jalan, anak-anak yang kita set up SDM-nya udah jalan, duitnya jalan. Itu yang dicari. Itu yang bikin nagih kayak. Nah, begitu sudah selesai, kan kita udah nggak punya kerjaan tuh di situ, dalam tanda kutip ya. Nah, waktunya untuk bikin bisnis baru. Nah, itu semua saya pelajari ketika selama ini ternyata gitu ya, berkecimpung di organisasi mulai dari mahasiswa. Makanya saya tadi menjawabkan, ya sekolah merasa kurang berat. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Tapi ternyata itu tadi ada growth space yang kita penginkan. Masa ya cuman gitu doang. Ya, ada sesuatu lagi lah tambahan. Sesuatu yang baru apa? Waktu itu ketemunya organisasi. Ternyata salah satunya yang diajarkan adalah itu. Keluarlah dari zona nyaman. Keluarlah jadi zona nyaman. Ya, karena ya sebenarnya siapa sih yang nggak mau nyaman gitu. Tapi ketika kita sudah terlalu lama di zona nyaman itu, ya kita kreativitas nggak muncul, inovasi nggak muncul. Ya, nggak ngelatih adrenalin juga itu. Adrenalin nggak muncul. Nah, beberapa orang melatih adrenalinnya banyak hal, berburu, off-road, rally kayak gitu ya. Nah, saya melatih adrenalinnya bikin bisnis, Mas. Keren, benar. Ya ini hal yang penting buat adik-adik utamanya ya, bahwa berorganisasi itu tidak hanya sekedar merepotkan ya, hasilnya banyak. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajar, dan apa yang tadi keuntungan yang didapat selain itu, Mas Fajar, pasti ada ya, yang tadi pasti lancar ininya bisnisnya, kemudian mendapatkan feedback berupa uang pastinya itu ya. Hal yang lain kira-kira ya, bukan hanya bisnis maksud saya. Yang saya rasakan luar biasa sekali, Mas, bertemu dengan banyak karakter orang. Nah, sekarang apa manfaatnya? Kan kayak gitu ya. Kalau di organisasi kan pasti macam-macam orang. Ono sing model ngono, ono sing model ngene kayak gitu ya. Ketemu orang yang macam-macam. Ini sing nun saya ngomong tok gak tau kerja. Kerja tok gak tau ngomong. Ada kayak gitu. Natu. Ada yang kayak gitu. Ada yang aktif terus tapi nggak mau tampil di panggung. Ada yang pengen tampil terus tapi waktu kerja nggak muncul. Gitu. Nah, tapi kita semua membutuhkan orang-orang macam itu. Iya. Nah, bagaimana memposisikan seorang karakter A di posisi yang berkontribusi bagi ekosistem.
Bagaimana yang tipe ini bisa ditaruh di sebelah mana? Itu bisa kelihatan ya setelah, wah, Nah, itu kalau kita, contoh nih, teman-teman mau buka studio. ya, Harapannya kan pasti kutung ini. Nggak semua orang seperti apa yang kita bayangin dan kita pikirkan, Mas. Kalau kita mintanya A dan ternyata dia nggak bisa, yang stres apa? Dia apa kita? Kita dong. iya kita. Nah, saya ngalami itu. SDM non sewu, Mas. SDM di Indonesia ini kan ya seperti itu ya. Iya. Non sewu, banyak pengangguran. Tapi begitu kerja, mereka butuh kerjaan nggak sih sebenarnya? Ya butuh. Nah, tapi begitu kerja, apa yang mereka lakukan? Kerja dengan semangat atau kerja malas-malasan? Masih banyak yang begitu dapat kerja malas-malasan. Nah, SDM seperti itu bagi saya, ya apa kita hidup di Indonesia. Kalau nggak mau hidup di Indonesia ya kabur aja Kabur dulu. aja. Nah, tapi bagi saya akhirnya ya sudah, inilah panggilan kita untuk ya bagaimana mereka bisa terempower juga dengan kehadiran kita. Sing tipe A harus ditaruh di sebelah mana, tipe B ditaruh di sebelah mana, akhirnya menjadi semacam orkestrasi. Iya. Orkestrasi itu, Mas, mulai orkes Melayu sampai orkestra klasik, apa ya ada cuman satu macam alat musik. Iya. Pasti banyak alat musik. Macam-macam gitu. Iya. Nah, nadanya gitu. siapa yang bisa menjadikan itu sebagai sebuah karya seni? Orkestrator dan komposer. Nah, sebenarnya salah satu profesi menurut saya yang paling menjanjikan adalah orkestrator di semua tempat. Itu kan kalau bahasanya tuh arsiteknya siapa itu? Iya, arsitek dalam artian sesungguhnya ya. Iya. Nah, orkestrator, karena Indonesia ini potensinya kan luar biasa banyak, luar biasa sekali. Iya. Tapi siapa yang bisa menjadikan ini sebuah orkestrasi sehingga menjadi sebuah manfaat bagi orang Indonesia dan sebagian masyarakat umumnya? Iya. Orkestrator. Orkestrator. Ya, kalau di manajemen namanya manajer. Kalau di orkes ya namanya arranger. Arranger. Iya. Tapi kuncinya itu bagaimana seseorang mengambil peran untuk bisa melihat potensi banyak orang, kemudian menggabungkan menjadi satu dan menjadi sebuah karya. Terus ini kadang-kadang kan adik-adik itu mesti tanya, bagi waktu ini ya opo, tugasnya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang kan semacam itu. Ini bagaimana Mas Fajar waktu itu membagi waktu? Ya, semua belajar dengan berat lah. Semua belajar dengan berat, kita belajar dengan kesalahan kita. Saya sempat punya waktu itu punya teori. Kalau hidup saya kacau, berarti pengaturan waktu saya nggak benar. Ya, saya menghadapi waktu yang kacau, hidup yang kacau, stuck, buntu kayaknya hidupnya ini nggak kemana-mana. Nah, berarti ada yang salah dengan pengaturan waktunya. Nah, dari situ, tapi kan kita semua belajar ya, Mas. Dari kesalahan kita belajar. Bagi waktunya gimana ya? Semua kita punya waktu 24 jam kok cuman, Mas. Iya. Sebenarnya lebih tepatnya kalau menurut saya bukan bagi waktu. Ya. Apa ini? Tapi membagi fokus. Membagi fokus. Ya. Membagi fokus. Jadi kuncinya menurut saya ketika sedang mengerjakan satu hal, be in there 100%. 100% di situ. Tapi kan kita nggak ngurusin itu doang. Iya. Disitulah fokusnya tetap 100%, alokasi kita dibatasi. Oke, saya ngurusin bisnis saya yang ini 1 minggu 1 hari. Iya. Ya sudah, hari berikutnya ya saya nggak ngurusin itu, saya kasih PR lah ke teman-teman. Iya. Bisnis yang kedua saya urusin, tapi 100% hadir di situ. 100% hadir di situ. Ya. Tapi saya nggak tanya IP, saya sendiri juga nggak berani ngomong IP. Oh, saya sebutan aja, Mas. Kalau sekarang kan aneh memang IP kok bisa sampai segitu ya. Oh, harus segitu kalau menurut saya, Mas. Itu bagian dari semangatnya bapak-bapak dosen kita untuk mempermudah. Bermudah-mudahlah dalam beramal kan gitu. Semoga didengar. Amin insyaallah. Pak Suban. Pak Suban. Siap. Pak Suban. Iya.
Coretan di dinding bikin rumah kotor dan penuh bakteri. Pastikan kotoran dan bakteri pergi, rumah bersih lagi. Pakai cat dekor Lotus, cat yang mudah dibersihkan dan bebas bakteri. Cari cat, cari Propan. Ya, ini sangat menarik memang kalau sebenarnya kalau mau menanyakan terus ini banyak ini dari yang Harusnya Mas saya Fajar nanyain dengan sudah gitu loh. Oh sudah ya. Pernah tanya gitu. Episode masa 1. tanya lagi. Episode 1 ya. Iya, mencari tanya lagi. Ya jadi obrolan ini menarik dan ini tentunya akan sangat bermanfaat buat Mudah-mudahan. adik-adik, tapi juga bermanfaat buat teman-teman alumni. Mudah-mudahan. Saya pun merasa informasi dari Mas Fajar ini akan jadi bahan buat saya untuk bisnis maupun yang lainnya gitu ya. Jangan lupa Mas, kita Iya. juga sebagai IKK disupport juga sama teman-teman yang lain. Oh ya, saya mohon teman-teman untuk bisa kolaborasi dengan IKK. Ya. Ya melalui apapun yang Proker Mas, proker habis ini apa aja? program kerja yang terdekat ini. Saya ditanya dulu enggak apa-apa. Karena saya kebiasaan jadi host nih saya. Iya, jadi kebetulan saya ketua IKK jadi disupport vendor. Betul. Vendor. Kolaborasi juga ini. Terima kasih Sun Power. Create to inspire. Sun Power create to inspire. Sebenarnya enggak lupa, cuman memang dibuat gitu biar saya yang ngomong. Yang kedua Propan. Cari cat, cari Propan. Iya, cari cat, cari Propan. Kulit batu. Kulit batu itu ingat kulit bangunan, ingat kulit batu. Ini benar-benar para vendor yang benar-benar setia ya. Terima kasih teman-teman arsitek, ini luar biasa atas supportnya. Saya berharap juga akan support kegiatan kita yang berikutnya. Harus dong. Ya. Saya kira demikian, Mas Fajar. Siap. Merepotkan jenengan untuk hadir di acara ini. Very happy. Semoga tidak kapok ya. Amin. Ya. Habis ini jadi host lagi loh ya Mas. Wah, ini host kecelakaan. Harus jadi host lagi. Terima kasih banyak. Sami-sami. Dan ini sangat menarik, sangat menghilhami buat teman-teman, adik-adik dan juga saya sendiri. Terima kasih selalu mengikuti podcast Teras Rumah IKK. And subscribe. Like and subscribe. Iya. Terima kasih.